Kabar gembira buat semua honorer database BKN 100% diangkat menjadi P3K tahun 2024 ini. Ini sudah disampaikan oleh Menteri Pan RB yakni Ibu Rini melalui keputusan Menteri Menpan RB. Teman-teman, kita langsung saja untuk membaca keputusannya. Kita saksikan, tapi sebelumnya silakan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Langsung saja teman-teman, ini berdasarkan surat dari Menpan RB yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia. Teman-teman, di sini sudah dikeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634 tahun 2024 yang ditentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Bagaimana isi dari Kepmen ini yang dikeluarkan pada tahun 2024 yakni nomor 634? Langsung saja kita lihat. Langsung saja ke hal yang memutuskan. Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Teman-teman, kalau masih ingat, data BKN ini terakhir didata pada tahun 2022. Jadi teman-teman yang sudah terdata dan sudah mengikuti seleksi tahap 1 ini dan sudah melewati seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Itu teman-temannya. Jadi teman-teman yang dimaksud dalam pangkalan data BKN ini yakni pendatanya pada tahun 2022 kemarin. Untuk keputusannya, pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jadi untuk poin A-nya, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang B, tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan PNS, atau C, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya formasinya tidak ada, jadi ini nanti poinnya untuk yang sudah bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar atau bekerja saat ini. Ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Jadi untuk posisi jabatannya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah A, pengelola umum operasional. Yang B, operator layanan operasional. Yang C adalah pengelola layanan operasional, dan yang ke D atau keempat adalah penata layanan operasional. Jadi teman-teman, dalam poin ini yang dimaksud ini adalah lebih banyak atau mungkin bisa dikatakan keseluruhan adalah tenaga teknis. Jadi ini untuk tenaga teknis teman-temannya, bukan untuk guru ataupun tenaga kesehatan. Yang keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina diktum pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Yang kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum 4, yakni ini kepada menteri. Yang keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat baik atau berperingkat terbaik. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan lulus di sini adalah berperingkat terbaik, di mana kita ketahui ada prioritas dalam P3K tahun ini. Untuk tenaga teknis
kita langsung fokus saja kepada tenaga teknis ini. Untuk yang prioritas 1 adalah untuk THK2, teman-teman ya. Untuk THK2. Jadi misalnya di formasi yang Anda ambil, karena di tempat bekerja Anda di instansi pemerintah saat ini tidak dibuka formasi, maka Anda mengambil formasi di tempat yang ada di sekitar terdekat Anda. Seperti itu. Tapi jika di sana ada termasuk THK2, maka yang dianggap berperingkat terbaik adalah yang THK2 ini. Jadi otomatis mereka yang dinyatakan lolos. Begitu teman-teman, karena seperti kita ketahui ada sistem prioritas. Lanjut dulu kita ke poin yang ke-7. Dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahap seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi teman-teman, di mana tadi di luar dari THK2 ini, atau mungkin data non-ASN BKN yang sudah terdata di database, maka yang sudah melamar tersebut akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada posisi paruh waktu. Seperti di konten saya sebelumnya, di mana Menpan RB dan juga DPR RI Komisi 2 sudah mencetuskan ini, dan ini sudah keluar keputusan dari Menpan RB tersebut, di mana seluruhnya tenaga non-ASN yang terdata di database BKN yang sudah mengikuti tahapan seleksi dan tidak lolos karena sudah didominasi oleh THK2 ini, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Begitu teman-teman ya. Itu isi dari poin yang ke-7 ini. Terus yang ke-8, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Nah, ini sudah diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Langsung saja dulu ke 9. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lambat 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Begitu teman-teman. Nanti NIK-nya akan diserahkan atau diusulkan setelah pengumuman hasil seleksi berlalu selama 3 bulan. Begitu kira-kira. Jadi setelah diumumkan, maka NIK P3K akan dikeluarkan 3 bulan setelahnya. Yang ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. Jadi teman-teman, ini adalah keputusan menteri, sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024, ditandatangani oleh Menpan RB Republik Indonesia. Teman-teman, ini adalah sebuah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan keputusan dan juga peraturan ya. Saya mencoba belajar tentang ilmu-ilmu yang mungkin bisa dikatakan ilmu hukum ya, atau yang berhubungan dengan perundang-undangan, perbedaan dari peraturan dan keputusan menteri. Jadi kalau keputusan ini dikeluarkan oleh menteri tersebut berlaku hanya 1 kali, dan maksudnya keputusan ini hanya berlaku 1 kali. Contoh ini tentang kriteria pelamaran seleksi P3K pada pangkalan data BKN ya, begitu ya. Jadi hanya berlaku di tahun 2024 ini, begitu kira-kira. Itu kalau keputusan. Dan semua itu mengacu kepada undang-undang yang sudah dirumuskan dan juga sudah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan peraturan ini bisa dilakukan ataupun berjalan
dengan waktu yang panjang, atau mungkin bisa dikatakan kalau peraturan ini tidak berjalan hanya sekali. Kalau putusan ini hanya berjalan satu kali, di mana hanya pada periode P3K tahun ini, tahun 2024, khusus untuk tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Begitu teman-teman. Itu bedanya keputusan dengan peraturan. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi pada tahun 2024 ini, terkhusus untuk tahap 1 dulu, nanti untuk tahap 2 mungkin akan ada keputusan ataupun pembicaraan lanjutan ataupun rapat lanjutan perihal tahap 2 ataupun tahap-tahap berikutnya. Jadi teman-teman yang sudah terdata di P3K non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN ini sebuah berita baik menurut saya ya. Seperti di konten saya berikutnya, di sini Menpan RB dan juga DPR RI bersama dengan BKN setelah pengangkatan P3K paruh waktu ini buat yang tidak lolos, nanti dengan berjalannya waktu, pemerintah akan mengusahakan agar seluruh P3K tersebut diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi ini bukan hanya sih, ini adalah sebuah upaya pemerintah agar tidak ada tenaga honorer yang di PHK, begitu teman-temannya. Dengan kata lain, seluruh P3K, seluruh tenaga honorer akan mendapatkan NIP pada tahun 2024 ini. Begitu kira-kira dari keputusan menteri yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember kemarin. Begitu teman-teman. Kalau menurut saya ini adalah sebuah berita yang membahagiakan, yang menggembirakan, khususnya buat kita tenaga honorer yang sudah mengikuti tes pada tahun 2024 ini di tahap 1. Semoga pemerintah tidak berhenti hanya di sini saja, di mana janjinya di konten saya sebelumnya bahwa pemerintah akan mengupayakan seluruh P3K paruh waktu nanti dalam berjalannya waktu akan diangkat menjadi tenaga ataupun ASN penuh waktu di P3K. Begitu kira-kira teman-teman. Dan ini pastinya harus kita kawal. Pengawalannya bagaimana? Kita percayakan kepada wakil-wakil kita yang ada di DPR RI, yakni selama ini yang membahas tentang pendidikan khususnya tenaga honorer P3K adalah DPR RI Komisi 2 dan juga DPD Komite 1. Itu yang berhasil saya himpun beritanya dari media sosial yang ada. Begitu teman-teman, tetaplah semangat, jangan putus asa. Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah kabar gembira buat kita tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Dan 100%-nya akan diangkat menjadi P3K 2024. Begitu yang disampaikan oleh Menpan RB yakni Ibu Rini. Sekian dulu berita yang bisa saya sampaikan ataupun informasi saya sampaikan kepada teman-teman tenaga honorer khususnya yang terdata di database BKN. Terima kasih. Semoga kita sukses dan selalu diberkati selalu. Salam dari saya. Terima kasih.